Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Izinkan saya untuk menyampaikan satu tema, yaitu tentang al-israf. Ya, kita akan mencoba memahami apa makna al-israf yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, al-israf ini sering diartikan yaitu mujawazatul haddi fi kulli amrin yadurru bimasalihid dunya wal akhirah. Segala sesuatu yang bersifat melampaui batas, yang bisa merugikan dunia dan akhirat kita, itu namanya israf. Ya, melampaui batas. Ya. Dan segala sesuatu yang melampaui batas itu tentu memang tidak baik di dalam Islam. Ada batasan-batasan tertentu di mana kita harus berhenti. Ya, baik tentang keimanan, dalam makan, dalam minum, dalam berolahraga, dalam berobat, itu pun ada batasannya. Tentang keimanan misalkan, kita dalam beriman itu harus dibatasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran dan Al-Hadis tidak menerangkan, maka kita jangan coba-coba menerobos untuk mencari tahu. Tidak akan pernah tahu. Ya, misalkan kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu punya tongkat dan dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian ada orang yang bertanya, tongkatnya terbuat dari kayu apa? Nah, ini israf namanya. Terbuat dari kayu apa? Allah Azza wa Jalla tidak pernah menerangkan tentang kayu apa tongkat Nabi Musa itu. Dan ketika Allah Azza wa Jalla tidak menerangkan, bukan Allah lupa, tetapi memang tidak ada manfaatnya ketika pun diterangkan. Ya. Tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang yang membuat penelitian ingin mengetahui terbuat dari apa ya tongkat Nabi Musa itu namanya israf. Terlalu berlebihan dalam keimanan. Ya. Dia tidak puas dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sama orang-orang yang tidak puas dengan takdir, dengan keimanan takdir yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia ingin terus-menerus mencari tentang masalah takdir, maka dia akan terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, sebab akalnya itu tidak akan pernah sampai kepada ya takdir itu sendiri. Dia akan terjerumus ke dalam kesesatan, akalnya akan melayang-layang, akhirnya dia masuk ke dalam Jabariyah atau Qadariyah atau gila, dikarenakan tidak pernah sampai ya puas dengan apa yang Allah Azza wa Jalla terangkan. Nah, itu namanya israf. Ya, itu namanya israf atau berlebihan. Ya. Dalam masalah makan juga sama. Ya, seseorang terlalu sedikit makan itu akan menjadi kurus, terlalu banyak makan itu akan jadi obesitas. Maka yang paling tepat adalah yang pertengahan. Ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kalimat israf dalam Al-Quran ini banyak ya.
ada sekitar dari berbagai bentuk kalimat, ini ada 23 kali. Terkadang menggunakan fi'il madhi, seperti Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Asrafu itu fi'il madhi. Terkadang menggunakan fi'il mudhari, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ya, yusrif itu fi'il mudhari. Terkadang menggunakan masdar, ya, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa. Jadi terkadang asrafu, yusraf atau yusrifu, kemudian israf, atau musrif, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ini isim fa'il. Ya. Nah, adapun makna israf dalam Al-Qur'an ini ada 6 makna. Yang pertama, maknanya itu adalah at-tajawuz 'anil haddil masyru'. Ya. Melampaui batas dari batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan kalian melampaui batas. Syariat sudah memberikan batasan untuk makan dan minum. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan kalau kita makan dan minum cukup makanan dan minuman yang tujuannya untuk menegakkan punggung kita, untuk menegakkan tubuh kita. Kalau masih ingin menambah maka silahkan, kata Rasul. Tetapi maksimalnya apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, itu sudah maksimal. Ketika kita melampaui itu semua, jadi ya untuk nafas diisi juga untuk makanan, akhirnya dia anggap-anggapan. Ya, itu namanya israf. Melampaui batasan syariat. Ya. Yang kedua, israf itu terkadang bermakna asyirku billah. Ya. Yaitu menyekutukan Allah. Ini terdapat dalam surah Ghafir ayat 43. Allah berfirman, wa annal musrifina hum ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang yang israf itu adalah sahabat neraka. Nah, musrif di sini adalah musyrikin di antara tafsirnya. Jadi sesungguhnya orang-orang musrif yaitu orang-orang musyrik. Sebab orang musyrik itu adalah orang yang melampaui batas. Dia tidak menyembah Allah Azza wa Jalla saja, tapi menyembah Allah dan juga yang lainnya. Maka orang musyrik dikatakan musrif. Ya, sesungguhnya orang-orang yang musrif itu akan menjadi sahabat-sahabat neraka, ashabun nar. Arti sahabat neraka itu artinya dia dan neraka tidak pernah berpisah. Sebab namanya sahabat. Ya, kalau berpisah berarti bukan sahabat lagi. Ya, musyrik adalah ashabun nar. Mereka sahabat neraka, mereka penghuni neraka. Artinya neraka tidak akan meninggalkan orang tersebut dan orang itu pun tidak akan meninggalkan neraka. Itu namanya sahabat. Sebagaimana orang-orang beriman adalah ashabul jannah. Orang-orang beriman adalah sahabat-sahabat surga. Artinya surga tidak akan berpisah dengan orang beriman. Nah, kemudian israf juga bermakna al-haram fi amwalil yatama, yaitu mengambil harta haram terutama dari harta anak yatim. Ya, itu dikatakan israf. Allah Azza wa Jalla berfirman, fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidara. Dalam surah An-Nisa ayat 6. Kalau anak yatim itu sudah dewasa, ya, kalau kita memegang harta anak yatim. Misalkan kita punya saudara, saudara kita itu masih punya anak kecil. Saudara kita wafat. Kita sebagai pamannya itu diberikan amanah untuk memegang harta waris anak yatim itu. Kita pegang. Dan memang harta ini tidak boleh diberikan kepada anak kecil. Sebab kalau diberikan kepada anak kecil itu akan hilang.
Sebab anak kecil belum pandai memegang harta. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, maka kita harus menyerahkan seluruh hartanya. Tidak boleh mengambilnya. Mengambil harta anak kecil, anak yatim, itu namanya israf. Ya, itu namanya israf. Wala ta'kuluha israfa, artinya kalian jangan mengambil atau memakan harta anak yatim dengan cara yang haram. Ya. Nah, kemudian israf juga bermakna khilafu ma yajibu fi'luhu syar'an. Menyelisihi apa yang harus dilakukan secara syariat. Ya. Menyelisihi apa yang harus dilakukan secara syariat. Dalam surah Al-Isra ayat 33 Allah berfirman, "Wa man qatala madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatli." Ya. Siapapun yang membunuh dengan motif kezaliman, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Artinya untuk membalas kisos itu. Fala yusrif fil qatl, maka janganlah dia keterlaluan atau melampaui batas dalam membunuh. Artinya di sini, ya, jangan menyelisihi apa yang harus dilakukan secara syariat. Sang wali boleh menuntut bunuh kembali kepada orang yang membunuh. Nah, ketika dia membunuh orang lain atau pembunuh dan orang lain, maka itu namanya israf. Ya. Balas kisos harusnya kepada orang yang membunuh itu. Tetapi ternyata dia membunuh dia dan juga salah satu keluarganya. Jadi dua. Yang harusnya satu dibunuh, itu jadi dua. Itu namanya israf. Ya, dia melampaui batas. Berbeda dengan apa yang harus dilakukan secara syariat. Kemudian mana israf juga, yaitu an-nafaqah fil ma'siyah. Segala bentuk nafkah yang diserahkan untuk kemaksiatan, itu namanya israf. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu." Dan orang-orang yang ketika berinfak mereka tidak melampaui batas. Nah, di antara maknanya yaitu berinfak untuk hal-hal yang haram, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya, coba-coba ikut judi online, walaupun hanya 10.000 rupiah, itu artinya mengeluarkan harta pada jalan yang haram. Itu namanya israf. Ya, ya. Jadi menginfakkan harta di jalan yang haram, walaupun kecil, itu namanya melampaui batas. Ya. Ini. Kemudian al-ifrat fil ma'asi, yaitu makna israf juga adalah dia yang banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah israf, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Artinya mereka yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini makna israf di dalam Al-Qur'an. Israf ini hampir sama dengan kata tabdzir. Ya, Allah berfirman, "Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Ya. Jadi melampaui batas itu hampir sama dengan makna tabdzir, walaupun tabdzir biasanya ya khusus dalam masalah harta. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa amalan yang di dalamnya sering terjadi israf. Ya. Yang pertama yaitu al-israf fi dzunub. Banyak melakukan dosa. Ya, melampaui batas dalam melakukan dosa. Ya, ya. Artinya banyak melakukan dosa. Nah, ini
amalan yang banyak dilakukan oleh kita, ya banyak terjerumus ke dalam dosa. Ya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kezaliman atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, kita banyak melakukan dosa, baik mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, atau mungkin kemaluan kita. Ya. Nah, ini Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian, kata Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Sampai kesyirikan dan kekafiran itu pun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia bertobat sebelum mati. Ya. Apalagi di bawah level itu, pernah mencuri, pernah mabuk-mabukan, pernah ya berzina, pernah apapun. Ya, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Azza wa Jalla akan mengganti dosa-dosa itu menjadi pahala kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, contoh dari hal ini adalah apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama homoseksual. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Lut berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, apakah kalian akan melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini?" Jadi dosa homoseksual itu benar-benar pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Sebelumnya belum ada. Ya, sebelumnya belum ada. Jadi ini dosa pertama. Sunnah pertama dalam dosa. Sunnah itu bukan hanya sunnah Rasul. Ya, terkadang ini sunnah keburukan. Sunnah sayyi'ah namanya. Ya. Ini sunnah sayyi'ah pertama yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian, ya wahai kaumku, itu sama-sama mendatangi laki-laki. Ya. Jadi berhasrat, bersyahwat kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Bahkan kalian adalah orang-orang yang musrif. Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Kalian orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, dan sampai sekarang penyakit ini juga banyak ditebar oleh orang-orang yang memang sengaja ingin merusak manusia. Ya, ini genosida sebenarnya, ingin menghapuskan manusia. Sebab kalau laki-laki suka dengan laki-laki, maka mau tidak mau tidak ada generasi. Ya, tidak akan ada generasi. Dan itu akan terjadi kerusakan di mana-mana. Banyak negara-negara maju pun ya lama-lama dia akan menjadi mundur kembali dikarenakan generasi tidak ada. Ya, kalau generasi tidak ada maka sekolah TK tutup, SD tutup, gitu ya. Itu banyak. SD tutup. Semua mayoritasnya dewasa dan orang tua saja. Kemana anak kecil mereka? Nggak ada. Ya, dikarenakan menyebarnya penyakit homoseksual. Ya,
ini semuanya akan menjadi bangkrut kalau tidak ada anak kecil. Ya, itu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, amalan juga yang kedua, ini ada al-israf fil mal. Melampaui batas dalam masalah harta. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Makanlah dari buah-buahan tersebut ketika berbuah dan berikanlah haknya pada masa panennya. Artinya di sini zakat pertanian. Ya. Dan janganlah kalian melakukan israf. Artinya tidak memberikan zakatnya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, termasuk israf dalam masalah harta. Pertama, terlalu banyak menggunakan harta pada hal-hal yang tidak diperlukan. Yang kedua, tidak memberikan hak harta, yaitu zakat. Kalau di sini zakatnya zakat pertanian. Ya. Dia tidak memberikan zakat pertaniannya di hari panennya. Atau kalau kita punya harta rupiah atau dolar, kita tidak memberikan zakat harta kita. Itu namanya israf juga. Ya. Sengaja menyembunyikan harta kita sehingga tidak diberikan zakatnya. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Ya, kalau kita menyembunyikan harta kita. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia atau Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas baik minimal ataupun maksimal. Ada orang yang minimal sengaja tidak makan-makan, ya, sampai dirinya kurus sekali. Itu ada orang-orang yang sengaja tidak makan. Itu berdosa. Ya, itu berdosa. Atau sengaja banyak makan sampai sangat gemuk sekali. Ya, jalan ke masjid pun nggak bisa. Pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain pun tidak bisa. Nah, itu namanya israf dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai hal itu semua. Ya. Nah, kemudian ada al-israf, ya, fil qisas. Ya. Israf di dalam qisas. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa kecuali janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Wa man qutila madluman faqad ja'ala li waliyhi sultana. Dan siapapun yang membunuh secara zalim, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kekuasaan untuk walinya. Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kalian melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong orang tersebut. Innahu kana mansura. Ya. Nah, di antara israf dalam qisas, ya, seperti seseorang yang memutilasi orang yang dikisas. Itu berarti israf. Ya. Atau yang harusnya satu dia membunuh dua. Itu namanya israf. Ya. Dan ini semuanya adalah haram. Nah, ada al-israf fil ulu wa takabbur. Melampaui batas dalam kesombongan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas dalam kesombongan. Dia sangat takabur. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 4, Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun ini dia meninggikan dirinya di bumi ini. Ala, artinya dia sombong. Ya, dia sombong di atas bumi ini.
Ya. Bahkan karena kesombongannya, ya Fir'aun mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf ayat 51, "Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun." Ya. Fir'aun menyeru dengan lantang kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bukankah aku ini adalah raja di Mesir ini? Bukankah aku raja di kota ini? Dan ini air berada di bawah kakiku. Tidakkah kalian melihat?" Ya, dia sombong dengan istananya yang megah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya sungai Nil. Karena dia sombong dengan sungai atau dengan air, maka Allah Azza wa Jalla hinakan dia dengan air. Dia tenggelamkan dengan air. Ya, karena sombong dengan air, maka Allah Azza wa Jalla hinakan dengan air. Ya. Nah kemudian, ya di dalam surah Yunus ayat 83, ya Allah berfirman, "Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin." Sesungguhnya Fir'aun sudah membanggakan diri, menyombongkan diri di bumi ini, dan sungguh dia termasuk orang-orang yang musrif, yang melampaui batas. Bahkan melampaui batasnya itu tidak terbendung. Dia mengaku dirinya adalah ilah atau Allah. Dia mengaku dirinya Tuhan. Ini kesombongannya tingkat tinggi ini. Ya, mengaku dirinya Tuhan. Dalam An-Nazi'at ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Allah berfirman menceritakan perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Nah ini Fir'aun nih, mengaku dirinya Rabb, mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya, dalam surah Al-Qasas ayat 38, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata kepada kaumnya, wahai pengikutku, aku tidak mengetahui kalian punya Tuhan kecuali aku. Dia ingin disembah. Ya, dia ingin disembah. Orang-orang ingin ruku dan sujud kepadanya. Nah sekarang pun ya tidak sedikit orang-orang yang senang ketika orang lain sujud kepadanya. Ya, itu banyak. Ya, orang-orang yang ingin orang lain sujud kepadanya, itu seperti Fir'aun. Ya, aku tidak mengetahui adanya Tuhan selainku. Itu kata Fir'aun. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla ya dan Fir'aun pun ini merendahkan rakyatnya. Ya, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Fir'aun mengancam rakyatnya, ya, maka mereka pun tunduk dan patuh terhadap Fir'aun. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Karena sudah melampaui batas, maka Nabi Allah yang diutus kepadanya yaitu Nabi Musa itu mendoakan kebinasaan untuk Fir'aun dan juga pengikutnya. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 22 Allah berfirman, fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Musa berdoa kepada Allah, kepada Rabbnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mujrim. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, banyak dosa. Ya, maka binasakan mereka. Didoakan kebinasaan oleh sang Nabi. Maka apa? Akhirnya Allah Azza wa Jalla pun membinasakan mereka dengan menenggelamkan mereka. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami tenggelamkan ya seluruh pengikut Fir'aun dan kalian menyaksikan itu. Ya. Nah ini Fir'aun sudah melakukan israf, melampaui batas, meninggi, ya angkuh, sombong,
maka akhirnya dia dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Nah, kemudian ya, ada juga al-israf fil kufri wa takdzib. Ya. Israf dalam kekufuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 127, "Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Ya, dan begitulah kami membalas kepada orang-orang yang kufur. Yang asrafa di sini artinya yang kufur. Dan dia tidak beriman terhadap ayat-ayat Rabb-Nya. Dan sungguh azab akhirat itu sangat keras dan juga kekal. Ya. Nah, kemudian ada israf yang artinya adalah ragu, murtab. Ya, orang yang ragu itu pun dikatakan orang yang israf. Allah berfirman, "Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab." Ya, begitulah kami menyesatkan orang yang melampaui batas selagi ragu. Ragu terhadap apa yang Allah kabarkan. Ya. Dan kita tidak boleh ragu, sebab keraguan akan menyebabkan kita kufur. Ya, ragu terhadap apa yang Allah kabarkan itu menyebabkan kita kufur. Kemudian bentuk israf yang terakhir adalah ya, al-israf bil fasad fil ardi, yaitu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, seperti mudah menumpahkan darah orang. Itu namanya musrif. Ya, menghilangkan harta orang atau mencurinya atau membakarnya, itu namanya musrif. Ya, israf di muka bumi. Dan ini banyak dilakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi adalah orang yang paling banyak melakukan israf di muka bumi ini. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, adapun orang-orang yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang beriman ini ya, mereka hukum asalnya tidak melakukan israf. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Ya, itu orang beriman. Orang beriman ini berada di pertengahan antara agama-agama yang lain. Itu orang muslim. Pandangan kita terhadap Nabi Isa misalkan, itu berada di antara pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa adalah anak pezina. Jadi sangat menghinakan sekali Nabi Isa, itu Yahudi. Ya. Adapun Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ya. Itu terlalu mengagungkan. Kalau Muslim itu pertengahan. Ya, kita mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Arti hamba Allah itu tidak boleh dituhankan sebab dia hamba. Arti utusan Allah, dia tidak boleh dihinakan sebab dia adalah Rasul. Ya, mengangkat Nabi Isa terlalu tinggi itu kufur. Merendahkan Nabi Isa pun itu kufur. Maka harus pertengahan. Ini adalah kaum muslimin. Dia pertengahan. Ya, antara Yahudi dan Nasrani. Dalam infak, ya, orang yang terbaik adalah orang yang pertengahan. Dia tidak terlalu boros dalam berinfak. Arti boros di sini sampai harta untuk kebutuhan pokoknya pun diberikan. Itu israf. Atau juga tidak terlalu bakhil. Ya, terlalu banyak hartanya yang dia simpan, infak pun tidak. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Nah, orang-orang yang beriman ini adalah orang yang ketika berinfak dia tidak terlalu boros, ya, tapi juga tidak bakhil, tapi dia berada pertengahan di antara hal itu. Ya, dia sisihkan dulu harta untuk keluarganya dan dirinya, untuk kebutuhan pokoknya.
Nah, ketika masih ada harta yang lain, maka itulah yang diinfakkan. Ya, ini pertengahan. Ya. Kemudian orang beriman adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Ya, sebab orang beriman bisa jadi masuk juga ke dalam bentuk penyelisihan atau israf. Ya, orang beriman itu bukan orang yang maksum. Orang beriman terkadang masuk juga ke dalam kekeliruan, kesalahan. Dia melampaui batas juga terkadang. Maka ya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, juga ampunilah tingkah laku kami yang melampaui batas. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami ya atas orang-orang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pahala untuk mereka, yaitu di dunia dan juga pahala di akhirat, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi orang beriman adalah orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon maaf, memohon ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Dan orang beriman itu tidak mengikuti orang-orang yang musrif. Ya. Tidak boleh mengikuti orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Maka Allah berfirman, wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Asy-Syu'ara 151 152. Dan janganlah kalian mengikuti urusan orang-orang yang melampaui batas. Jangan mengikuti keinginan mereka. Ya. Yaitu mereka yang melakukan kerusakan di bumi dan tidak melakukan islah atau tidak melakukan perdamaian. Ya. Jangan berkunjung ke orang-orang Yahudi kemudian bekerja sama mengikuti keinginan-keinginan mereka. Ya. Jadi kita harus menyelisihi orang-orang fasik, orang-orang kafir, ya, terutama setan-setan. Itu kita harus menyelisihi. Dan di antara sunnah Rasul yaitu menyelisihi orang-orang fasik, menyelisihi orang-orang kafir. Ya, dahulu di zaman Rasul kalau orang musyrik itu minum air Zam-Zam, itu minumnya hanya beberapa teguk saja. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin kalau minum air Zam-Zam itu minum sebanyak yang kita bisa minum. Ya. Jadi jangan hanya beberapa teguk saja, tapi sebanyak yang bisa kita minum. Ya. Untuk menyelisihi mereka. Ya. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berbeda dengan orang-orang fasik. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya meminta kita untuk bertobat ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya, tadi ayatnya sudah kita bacakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, banyak melakukan dosa, ya, banyak menzalimi diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi jangan sampai tergoda oleh setan. Setan akan mengatakan dosa kamu terlalu besar, Allah tidak mungkin mengampuninya. Udah, terusin saja dosanya. Itu setan itu. Ya, teruskan saja dosanya. Sudah terlanjur basah, sudah basah sekalian. Ya, itu setan. Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Allah mengatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah, kembali kepada Allah. Ya. Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu sama sekali tidak akan mencacatkan Allah. Tidak akan merugikan Allah. Ya.
kembali kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan Allah Maha Pengampun. Ya, sampai kita dibersihkan seputih-putihnya Allah bisa. Asal kita tobat sebersih-bersihnya, itu Allah akan putihkan semuanya. Bahkan kita menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu sangat bisa. Ya, maka jangan berputus asa dari setiap dosa, sebesar apapun dosa kita, sungguh sangat kecil sekali dibanding dengan ya rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, yaitu ada akibat dari perbuatan melampaui batas. Yang pertama, adamul hadyi, yaitu dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hidayah kepada dia yang melampaui batas serta banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Yang kedua, orang yang melampaui batas itu dia menjadi orang yang tersesat atau ad-dhalal. Allah berfirman, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah kami sesatkan orang-orang yang melampaui batas lagi ragu-ragu terhadap syariat Allah. Yang ketiga, orang yang melampaui batas ini dia akan mendapatkan al-halak atau kebinasaan. Ya, Allah berfirman, ya thumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha' wa ahlaknal musrifin. Ya, dan kami akan binasakan orang-orang yang musrif. Kami akan binasakan orang-orang yang melampaui batas. Ya. Nah, kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, terancam orang-orang yang melampaui batas ini dengan neraka. Dalam surah Ghafir ayat 43 Allah berfirman, wa annal musrifina hum ashabun nar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan israf, ya, atau banyak melampaui batas dengan kekufuran dan kemaksiatan, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Dan mereka akan mendapatkan ghadabur rabb atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan ketika orang tersebut tidak disukai oleh Allah, maka orang tersebut akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tazinul batil, orang yang banyak melakukan keburukan dan melampaui batas ini, itu ya di mata mereka kebatilan itu akan terasa indah. Ya, akan terlihat indah. Allah berfirman, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah ya dijadikan indah bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap dosa yang mereka lakukan. Nah, jemaah rahimakumullah, ini adalah fikih israf atau pemahaman tentang israf di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang pertengahan, tidak menjadi orang-orang yang musrif atau melampaui batas dalam segala sesuatu. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, mau nanya ini ya. Israf dalam bentuk positif ya, berarti ibadah ya. Ini juga ada larangan ya, beribadah yang berlebihan. Mohon penjelasannya, batasannya itu apa. Kemudian ada hadis yang menyatakan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita merugi. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, kita beruntung.
Kalau hari ini, hari esok lebih jelek daripada hari ini, kita merugi ya. Kalau sama itu kita rugi. Kalau lebih baik itu yang beruntung ya. Artinya di sini kita harus melakukan continuous improvement ya terhadap ibadah. Ibadah kita harus kita tingkatkan setiap hari. Batas peningkatan ibadah ini yang tidak termasuk israf itu apa? Itu mungkin pertama ya. Kedua yang masalah kecil aja. Saya pernah baca kalau ambil wudhu basuh kaki atau muka 3 kali, tangan 3 kali. Kalau kita basuh 4 kali itu termasuk israf. Padahal kadang-kadang kita ragu apakah yang ketiga tadi sudah membasahi seluruh bagian-bagian yang wajib dibasahin pada saat berwudu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Iya, israf dalam masalah ibadah ada atau tidak? Ya, itu ada. Ya. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu membuat satu bab. Itu bab ya sederhana dalam masalah ibadah. Ya, itu ada babnya. Perintah sederhana dalam masalah ibadah. Arti sederhana ini adalah disesuaikan dengan batas kemampuan kita. Satu hari Rasulullah SAW masuk ke sebuah masjid dan ada tali yang terbentang. Ya, kemudian dikatakan ini tali milik siapa? Dikatakan ini tali milik fulanah. Kalau beliau capek dalam salat malam, dia akan bergelantungan di tali itu. Gitu ya. Ketika dia lelah dalam salat malam, dia akan memaksakan dirinya sampai berpegangan pada tali itu agar bisa salat. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini namanya israf. Terlalu memaksakan diri ya untuk beribadah. Kalau lelah maka tidur dulu. Kalau sudah semangat baru silahkan sholat lagi. Sebab sholat malam itu sholat mutlak ya, sholat yang tidak ada batas maksimal rakaatnya. Silahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semampu kita. Tapi kalau sudah ngantuk itu tidur. Terlalu memaksakan walaupun kita sudah lelah dan ngantuk, itu namanya israf. Ya, itu namanya israf. Itu tidak disukai. Ya. Sama tadi mencontohkan wudu. Wudu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah wudu 1 kali 1 kali. Pernah wudu 2 kali 2 kali. Pernah wudu 3 kali 3 kali. Itu artinya minimalnya 1 kali untuk basuh wajah misalkan dan yang lainnya. Maksimalnya 3 kali. Dan Rasul tidak pernah wudu lebih dari itu. Para ulama mengatakan kalau kita wudu lebih dari itu berarti masuk ke dalam makna israf. Ya, masuk ke dalam makna israf. Lebih dari 3 kali. Kecuali mungkin tujuannya niatnya bukan wudu tapi untuk mendinginkan wajah. Kan di panas sekali kita sudah 3 kali tapi masih gerah nih. Kita basuh lagi tapi yang keempat kelima itu tujuannya bukan untuk wudu. Tetapi untuk membasahi wajah kita agar dingin. Itu beda niat. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya wudu maksimal 3 kali walaupun di air yang mengalir. Sebab Rasul tidak pernah mencontohkan lebih dari 3, gitu ya. Nah itu namanya israf. Ya, atau berpuasa. Ada orang yang berpuasa setelah maghrib di mana-mana azan, dia masih tetap melanjutkan puasanya, gitu ya. Diragu-ragu, diberikan keraguan oleh setan. Itu namanya israf. Kalau dia turuti sampai mereka ya jamaah udah sholat, mau menyelesaikan sholat maghrib baru dia berbuka, itu namanya israf. Ya. Nah itu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul sederhana di dalam ibadah, artinya menyesuaikan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kaum muslimin, insya Allah,
kalau kemarin beribadah dan sekarang beribadah itu artinya ada peningkatan pahala. Ya, walaupun ibadah hari ini mungkin sedikit berkurang daripada yang kemarin. Kemarin kita sudah mengumpulkan 100 pahala misalkan. Kalau kita tidak hilangkan pahala kita dengan kekufuran atau dengan perbuatan yang lain, ya sekarang kita menghimpun pahala baru. Berarti ada penambahan insya Allah untuk kaum muslimin. Ya, bukan berarti kemarin sholat qobliyahnya 2 rakaat, sekarang harus 4 rakaat, besok menjadi 6 rakaat. Enggak seperti itu. Tetap 2, artinya akan ada penambahan terus. Ya, setiap muslim akan ada penambahan pahala, jelas berbeda. Subhanallah kita hari ini berbeda dengan subhanallah kita kemarin. Penambahannya seperti itu. 1 subhanallah 1 pohon di surga. 2 subhanallah 2 pohon. Kalau kemarin ada 1000 pohon, sekarang tambah tadi 33 jadi 1033. Besok tambah 33 lagi. Jadi 1066. Begitu terus. Itu penambahan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Menyambung masalah wudhu. Ada ini Pak, pernah nemuin satu hadis tentang dari Abu Hurairah. Beliau wudhu melebihkan sampai ke ketiak atau ke belakang kepala. Itu termasuk israf Pak? Iya. Wudhu ya. Jadi melebihkan sampai siku ke sini atau sampai betis. Ini dikatakan ini sebagai ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beliau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berwudu maka air wudu itu akan menjadi ghurran muhajjalin yaumal qiyamah. Arti ghurran muhajjalin itu akan menjadi cahaya. Cahaya di wajahnya, cahaya di tangannya, dan cahaya di kakinya dari bekas wudu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an itu ingin cahayanya itu tambah besar sehingga yang harusnya sampai mata kaki beliau naikkan sampai ke betis, gitu ya, agar cahayanya lebih besar. Itu tidak dikatakan israf, itu ijtihad dari seorang sahabat dan kita hormati itu. Mungkin ada orang yang juga mengikutinya, tetapi mayoritas sahabat itu tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga jumhur atau mayoritas sahabat itu sepertinya yang lebih benar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tapi kita hormati itu sebagai sebuah ijtihad yang bisa jadi berpahala, ya, dan itu bukan israf. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, berlebihan tadi Pak Ustaz katakan bahwa itu adalah Isra. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah Isra ini termasuk riya Pak Ustaz? Kalau memang itu riya, hukumnya seperti apa? Apakah berlebihan seperti contoh tadi berdosa atau seperti apa Pak Ustaz? Atau boleh-boleh saja? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Israf apakah riya ataukah maksudnya riya apakah termasuk itu ke dalam israf gitu ya? Iya. Seluruh perbuatan dosa, seluruh kemaksiatan itu namanya israf. Sebab dia sudah melampaui batasan yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Jadi gini, Allah Azza wa Jalla punya batasan syariat. Ya. Nah, orang yang melampaui batasan syariat itu namanya perbuatan dosa. Ya, jadi apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah batasan syariat dan kita tidak boleh menerjangnya. Menerjang batasan syariat itu artinya kita menerjang hal-hal yang diharamkan. Termasuk perkara yang diharamkan adalah riya. Apa itu riya? Yaitu kita beramal, ya, beramal soleh, tetapi tujuannya ingin disaksikan, ingin dipuji oleh selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Contohnya seperti orang yang sholat. Orang sholat karena Allah, itu biasa saja. Tapi ketika pintu masjid itu bergerak,
ya dia yakin adanya orang yang masuk, dia mulai memperindah salatnya. Dia mulai memperindah rukunya, sujudnya, ketenangannya, itu langsung berbeda. Karena ada suara pintu tadi. Nah, itu namanya riya. Ya, itu namanya riya. Dan riya itu adalah penyakit hati, tidak bisa dilihat dari gerakan seseorang. Oh, orang ini sholatnya bagus sekali nih, mungkin dia riya. Tidak begitu. Ya, sholat itu penyakit hati seseorang, bukan, tidak bisa dari nominal infak. Oh, dia mah infaknya besar sekali, mungkin dia riya. Enggak gitu. Infak riya itu ada di sini, ada di hati. Ya. Adapun perbuatan itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak boleh bersuudzon terhadap orang-orang yang memperindah ibadahnya. Ya. Tapi kalau itu ada pada diri kita, maka kita melakukan perbuatan riya, dan itu namanya israf, melampaui batas juga. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang melakukan perbuatan melampaui batas Isra tadi, siapa yang wajib mengingatkan, Ustaz? Contohnya begini, tadi kan misalnya kerusakan alam, banyak orang melakukan penambangan secara liar, penebangan hutan, itu kan merusak lingkungan. Orang itu siapa yang wajib mengingatkan pada mereka itu? Terima kasih, Ustaz. Iya, orang melakukan israf apapun ya. Ini ada kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melakukan nahi mungkar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapapun yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau lisan pun tidak bisa maka dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman. Dan itu adalah keimanan yang paling rendah. Ya. Nah, yang melakukan nahi mungkar dengan kekuatan itu adalah orang-orang yang memang punya power. Ya, untuk melakukannya. Kalau anak kita melakukan israf, kita bisa melakukan nahi mungkar dengan kekuatan kita. Karena anak kita di bawah kendali kita. Tapi kalau anak tetangga itu nggak bisa dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena kita tidak punya kendali untuk anak tetangga kita. Ya, tapi bisa dengan lisan atau dengan hati. Ya. Jadi siapapun yang bisa merubah kemungkaran itu dengan kekuatannya, maka rubah. Pemerintah, dia punya kekuatan. Ya, siapapun yang melakukan kemaksiatan, peredaran khamr di Kota Bogor misalkan, itu tanggung jawab pemerintah Kota Bogor. Ketika masih beredar, akan ditanya mereka itu, kenapa ini masih diizinkan untuk beredar? Ya, kalau kita sebagai rakyat biasa itu tidak punya kekuatan untuk hal itu. Tapi pemerintah itu punya kekuatan. Nah, orang yang punya kekuatan tapi tidak menggunakan kekuatannya, maka itu akan ya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Saya kira cukup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.